Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat syariah semuanya. Semoga dalam keadaan baik selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait salah satu produk Bank Syariah Indonesia, yaitu Deposito BSI Mobile. Nah, Deposito ini sungguh ya udah familiar lah, udah kita dengar ya. Nah, kalau di Bank Syariah Indonesia itu pengertian deposito adalah simpanan berjangka dengan waktu tertentu berdasarkan prinsip syariah, yaitu mudharabah. Nah, kita langsung saja langkah-langkah untuk membuka deposito mobile ya. Tentunya syarat yang paling utama adalah memiliki BSI Mobile. Kalau kamu belum punya BSI Mobile, yuk daftar BSI Mobile-nya menggunakan menghubungi call center 14040 atau datang ke BSI terdekat. Atau juga yang paling mudah adalah mendaftarkan lewat mesin ATM. Ya, untuk membuka deposito melalui BSI Mobile itu buka aplikasi BSI Mobile-nya, kemudian teman-teman pergi ke menu buka rekening. Ya, ketika sudah pergi ke menu buka rekening, maka akan ditampilkan jenis-jenis tabungan. Nah, sekedar informasi bahwasanya jika kita sudah memiliki satu rekening, kemudian ingin menambah rekening, itu diperkenankan. Dan kemudian untuk pembukaan rekeningnya, kita tidak perlu untuk datang ke cabang terdekat, tapi bisa pembukaan rekeningnya melalui BSI Mobile saja, seperti buka tabungan haji maupun akad-akad lainnya seperti mudharabah dan wadiyah. Tapi kita nggak akan bahas lebih detail ini, kita akan bahas untuk pembukaan deposito. Langsung saja klik deposito, kemudian pergi ke menu pembukaan deposito. Nah, kemudian akan dipilih nomor rekening. Pilih nomor rekening ini adalah nomor rekening mana yang menjadi sumber dana untuk pembukaan depositonya. Misalkan kamu memiliki dana yang akan didepositokan. Jika sudah dipilih rekening mana yang akan dibentuk untuk depositonya, kemudian akan centang dulu ya. Nah, ini beberapa pengertian deposito dan syarat dan ketentuannya, itu wajib diceklis keduanya ya. Pastikan diklik dulu ini syarat dan ketentuannya, wajib diklik, baru udah bisa dicentang setuju. Jika sudah, kita akan mengisi beberapa formulir untuk yang menjadi akad-akad pembukaan deposito kita. Nah, yang pertama di sini peruntukan atau tujuan deposito. Nah, teman-teman di sini diharapkan untuk mengisi ya tujuan kita membuka deposito apa. Kalau secara umumnya adalah untuk investasi atau menabung. Kemudian untuk masukkan nominal. Nah, nominal berapa yang bisa untuk dibukakan deposito BSI Mobile, yaitu minimum 10 juta rupiah dan maksimum 50 juta rupiah. Jadi hanya bisa 10 juta sampai dengan 50 juta saja. Ada pertanyaan, saya mau buka deposito tapi nominal di bawah 10 juta. Bisa, tapi pembukaannya diproses di cabang terdekat. Atau di atas 50 juta, maka pembukaan depositonya dilakukan di cabang BSI terdekat. Untuk pilihan jangka waktu pembukaan deposito ini ya hanya terlampir 1, 3, dan 6 bulan. Ya, jangka waktunya 1, 3, 6 bulan. Nah, maksud dari jangka waktu ini adalah jangka waktu deposito kita itu akan sampai bulan keberapa akan jatuh tempo. Jika kita pilih 1 bulan di misalkan tanggal 20 Desember, maka untuk jatuh tempo depositonya yaitu di tanggal 20 Januari 2021. Jika kita pilih 3 bulan, maka akan 3 bulan berikutnya itu adalah jatuh temponya. Kemudian untuk 1 bulan ini ada nisbahnya. Nisbah yang diberlakukan adalah nisbah counter ya, nisbah yang update. Untuk 1 bulan nisbah bagi hasil nasabah 33%, sedangkan bank 67%. Sedangkan yang 3 bulan nisbah bagi hasil nasabah 33%, bank 67%. Nah, kemudian untuk yang 6 bulan juga sama ya. Tapi ini bisa berubah dengan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank. Jika teman-teman memilih jangka waktunya adalah 6 bulan, maka selama 6 bulan itulah untuk nisbah bagi hasil yang ditetapkan, artinya 32%. Kalau untuk nisbahnya yang mengambil 1 bulan, maka
pemberlakuan untuk nisbahnya hanya di setiap 1 bulan. Jika teman-teman ngambil 6 bulan, kemudian di pertengahan perubahan kebijakan bank yaitu nisbahnya menjadi 30%, maka teman-teman karena masih berjalan depositonya dari sampai dengan 6 bulan, maka teman-teman masih menggunakan dengan akad yang lama yaitu 33%. Nah, kemudian untuk jenis deposito, nah ini tentu dipilih ya, harus dipilih. Nah, jadi ada automatic rollover. Pilihannya jenis deposito kita mau yang automatic rollover. Kalau misalkan kita pilih yang automatic rollover, maka deposito akan diperpanjang otomatis. Dana bagi hasil akan dikreditkan ke rekening tabungan di setiap bulannya. Ya, maksud dari automatic rollover ini seperti tadi dijelaskan, bagi hasil yang kita dapat itu akan otomatis masuk ke rekening di setiap bulannya. Jika kita pilih untuk jangka waktunya adalah 1 bulan, maka ketika nanti seperti contoh tadi 20 Desember kita buka deposito, maka di bulan Januari tanggal 20 Januari 2022, maka deposito kita itu langsung otomatis perpanjang ke 20 Februari 2022. Bagi hasilnya tetap dapat di setiap bulan, non otomatis perpanjang setiap bulannya. Kalau misalkan ngambil yang 3 bulan, maka jika kita pilih jenis deposito automatic rollover atau ARO kita singkat, maka akan lompat ke 3 bulan berikutnya. Kemudian pilihan yang kedua, automatic rollover ditambah bagi hasil. Nah, ini deposito akan diperpanjang otomatis dan bagi hasil akan menambah jumlah dana deposito. Jadi untuk yang ARO plus bagi hasil artinya adalah deposito yang kita buat jika sudah jatuh tempo maka akan otomatis perpanjang dengan jangka waktu yang kita buat di akad yang sebelumnya. Dan kemudian bagi hasilnya, nah ini yang membedakan dengan ARO tadi, bagi hasilnya tidak langsung masuk ke rekening. Artinya bagi hasilnya tidak langsung kita terima manfaatnya, tapi bagi hasilnya akan menambah jumlah di dana deposito. Ketika mau penutupan deposito, barulah akan secara akumulatif berapa deposito ditambah bagi hasil yang akan dicairkan masuk ke rekening. Jika mengambil 10 juta rupiah, misalkan ini umpama 10 juta rupiah didepositokan, kemudian tahun depan baru kita mau cairkan, maka bisa jadi untuk depositonya sekitar 11 juta gitu, itu langsung masuk ke rekening. Itu umpama ya. Kemudian pilihan jenis depositonya adalah non automatic rollover. Kalau di non-automatic rollover ini, dana pada deposito akan dikreditkan ke rekening tabungan pada saat jatuh tempo. Ya, artinya deposito yang kita buat itu tidak akan otomatis perpanjang. Ya, sekali lagi tidak akan otomatis perpanjang dan seluruh dananya akan masuk ke rekening. Jika kita hanya pilih 1 bulan, maka ketika nanti di tanggal 20 Januari 2022, maka semuanya akan masuk ke rekening dan tidak akan ada perpanjangan, dan dari sistem juga akan sudah dihapuskan. Gitu. Jika sudah dipilih, klik selanjutnya. Kemudian masukkan PIN. Nah, akan ada konfirmasi kembali, yaitu peruntukannya, kemudian nomor rekening yang menjadi sumber dana depositonya, kemudian nominal deposito, kemudian pilihan jenis depositonya, automatic rollover ya, berarti kalau ARO, kalau di automatic rollover saja, berarti bagi hasilnya itu masuk ke rekening di setiap bulannya dan otomatis perpanjang jatuh temponya, gitu. Baik, jika sudah setuju, diklik. Jika sudah setuju, maka akan dapatkan resipnya, status berhasil. Iya, status sudah berhasil, silakan dibaca dan kemudian ini buktinya disimpan. Nah, baru ada pertanyaan. Baru ada pertanyaan nih. Untuk deposito, pembukaan deposito dari BSI Mobile, apakah dapat bilet? Tidak didapatkan, tidak diberikan bilet ya. Tapi secara sistem dan secara portofolio nasabah itu semuanya tercatat bahwasanya nasabah bersangkutan memiliki deposito
BSI Mobile. Cara ceknya juga mudah, tinggal klik buka. Kedua adalah penutupan deposito mobile sebelum jatuh tempo gitu. Jatuh temponya tadi kan di tanggal 20 Januari ya 2022. Kemudian saya di tengah jalan saya butuh dananya ini gitu sebelum jatuh tempo. Maka untuk penutupannya juga cukup mudah. Cukup dengan handphone Anda saja, kemudian tinggal klik, sudah bisa dicairkan. Caranya gimana? Buka lagi BSI Mobile-nya. Ketika sudah buka BSI Mobile, sama pilih buka rekening, kemudian pilih deposito, kemudian nah ini pilih yang bawah, pengaturan deposito. Ketika kita sudah pilih pengaturan deposito, masukkan PIN. Jika sudah masukkan PIN, teman-teman akan lihat deposito-deposito yang teman-teman buka. Jadi kalau misalkan buka satu rekening saja atau satu deposito, maka hanya satu saja. Itu jika sudah diklik, akan ada menu pengaturan deposito. Nah, pengaturan deposito. Nanti ini diklik, lalu pilih cairkan deposito sekarang. Ya, ketika kita sudah cairkan deposito sekarang, pilih, kemudian maksud saya masukkan PIN, klik selanjutnya. Akan ada konfirmasi kembali untuk pencairan depositonya, yaitu dengan nomor depositonya, nomor rekening pencairannya, rekening yang waktu awal pendebetan. Nah, di situ sama ya, rekening yang didebet dana deposito, kemudian itu juga menjadi rekening untuk pencairan depositonya. Ini akan konfirmasi kembali nominalnya berapa. Nah, sekedar informasi, untuk penutupan deposito di luar dari tanggal jatuh tempo, maka akan ada biaya penutupan tambahan sebesar Rp25.000 ya. Sekali lagi saya garis bawahi, jika nanti misalkan teman-teman cek di mutasi, loh kok ada 25.000, ini uang apa? Nah, itu adalah merupakan biaya penutupan pencairan deposito di luar jatuh tempo. Lalu kalau kalau jika saya penutupan depositonya tepat di tanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan tanggal yang kita buat, maka biaya penutupannya nihil, tidak ada ya, pasti. Kemudian informasi tambahan yang ketiga nih, kita mau ubah perubahan jenis ARO deposito mobile kita. Yang awalnya kita menerima bagi hasilnya itu masuk ke rekening dan otomatis perpanjang atau otomatis rollover, kini kita mau ubah menjadi ARO ditambah bagi hasil ya, masuk. Jadi deposito bagi hasilnya itu tidak masuk ke rekening tapi masuk ke deposito. Nah, caranya gimana? Sama, buka BSI Mobile-nya, pergi ke menu buka rekening. Jika sudah pergi ke menu pembukaan rekening, pilih deposito, kemudian pengaturan deposito, masukkan PIN. Pilih deposito mana yang akan diubah ARO-nya, kemudian ubah pengaturan jatuh tempo, tinggal dipilih. Nah, ini tinggal dipilih non automatic rollover, ini yang kita buat sebelumnya. Untuk diubah menjadi, ada pilihannya kembali, mau ARO atau ARO tambah bagi hasil, tinggal dipilih. Kalau kita mau ubah ke yang ARO terus bagi hasil, silahkan dengan sesuai ketentuan yang seperti waktu buka rekening, buka deposito di awal tadi. Ketika sudah diklik, masukkan PIN, nah akan ada konfirmasi kembali ya, dengan nomor depositonya sekian, kemudian nominalnya juga sekian. Jenis deposito yang baru itu sudah diubah menjadi non automatic rollover. Jadi kalau mau jadi awalnya dia buat adalah automatic rollover, kemudian dipilih menjadi non automatic rollover, otomatis akan bulan depan maka akan otomatis tutup ya, tidak otomatis panjang lagi gitu. Dan tambahan informasi juga, untuk perubahan ARO itu dikenakan biaya Rp10.000 gitu. Ada biaya perubahannya yaitu Rp10.000. Jadi jangan bingung kalau ada pendebetan apa nih 10.000 gitu. Sebenarnya ini cukup mudah ya.
Nah, sebenarnya ini cukup hemat, karena jika kalau di counter layanan untuk mau perubahan. Demikian informasi singkat dari saya untuk bagaimana cara untuk membuka deposito melalui BSI Mobile, baik itu perubahan ARO maupun penutupan BSI deposito yang sudah dibuat. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa informasi yang saya berikan ini cukup bermanfaat, silakan untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga semakin berkah menggunakan Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.